Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rita dengan NIM 2021 Saya dari kelas 1M ingin membawakan presentasi yang berjudul Alat-alat pendidikan dengan subtema yang pertama yaitu 1. Pengertian alat pendidikan, yang kedua macam-macam alat pendidikan, dan yang ketiga kriteria pemilihan alat-alat pendidikan. Di sini saya akan membacakan pengertian alat pendidikan. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan. Walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media, namun yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun, secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, Ahmad D. Marimba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu pemermudah usaha mencapai tujuan, alat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Menurut pendapat ini, alat pendidikan bisa berupa usaha atau perbuatan, atau berupa benda atau perlengkapan yang bisa memperlancar atau mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu macam-macam alat pendidikan. Kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama, alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Misalnya, tata tertib, anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. Yang kedua yaitu alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Namun ada pendapat lain yang mengatakan alat-alat pendidikan yang bukan benda, yaitu yang pertama, pembiasan. Pembiasan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Pembiasan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu sampai hari tuanya. 2. Pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Yang ketiga yaitu perintah. Dalam Islam, perintah disebut juga dengan amar ma'ruf. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang dan yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Perintah dalam pendidikan Islam bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan yang mulia. Yang keempat yaitu larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Seorang ibu atau ayah yang sering melarang perbuatan anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sikap atau sifat yang kurang baik pada anak itu, seperti yang pertama yaitu keras kepala atau melawan.
Yang kedua, pemalu dan penakut. Yang ketiga, perasaan kurang harga diri. Yang keempat, kurang mempunyai perasaan bertanggung jawab. Yang kelima, pemurung atau pesimis. Yang keenam, acuh tak acuh terhadap sesuatu. Yang kelima yaitu keteladanan. Fungsi ini pada hakikatnya mengemban misi sebagai rahmat lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan taat pada hukuman Allah. Misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Yang keenam yaitu hukuman. Tujuan memberi hukuman kepada anak didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukuman diberikan karena ada pelanggaran. Yang kedua, hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Dan yang ketujuh, ganjaran. Ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Adapun ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat berupa yang pertama, satu, benda-benda sebagai alat bantu pendidikan atau hardware. Banyak sekali macamnya yang termasuk ke dalam benda-benda yang dianggap sebagai alat bantu pendidikan. Di antaranya mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan pendidik software, yaitu A. Teladan, B. Anjuran suruhan dan perintah, C. Larangan, D. Pujian dan hadiah, E. Teguran, F. Peringatan dan ancaman, dan yang terakhir yaitu hukuman. Yang ketiga yaitu kriteria pemilihan alat pendidikan. Beberapa kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindahkan secara lebih rinci dengan keadaan setempat. Secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik adalah ukuran fisik terdidik agar pemakainya fungsi dan efektif. Yaitu B. Bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan. Kedua, kuat, mudah pemeliharaan dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang keempat, mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. Dan yang kelima, fleksibel, sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Yang C. Konstruksi perabot hendaknya 1. Kuat dan tahan lama. 2. Mudah dikerjakan secara massal. Yang ketiga, tidak terganggu keamanan terdidik. Dan yang terakhir, bahayanya mudah didapat di pasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.